Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita mampu meresponi firman Tuhan, kita mampu menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada saat pagi hari ini sebelum kita masuk pada pembahasan firman Tuhan, saya akan bercerita sedikit tentang teman saya, yang dimana teman saya ini memiliki kebiasaan yang pernah teman-teman pasti melakukannya, saudara-saudara sekalian melakukannya, yaitu berbelanja online. Nah, teman saya ini pada suatu hari dia berbelanja online karena dia tertarik dengan sebuah celana yang modelnya itu sangat dia sukai. Dia sangat tertarik dengan celana tersebut, yang pada akhirnya dia membeli celana tersebut. Nah, dia membeli celana tersebut dengan banyak sekali harapan. Ketika dia membeli celana tersebut, celana ini bisa saya pakai untuk jalan-jalan, celana ini bisa saya pakai untuk pergi bersama teman-teman, dan masih banyak lagi harapan-harapan yang dia susun dengan celana tersebut. Nah, pada suatu ketika pesanan yang dia tunggu-tunggu dalam waktu yang lama tersebut datang. Dan apa yang terjadi? Pasti ketika orang memesan sesuatu, dia mengharapkan sesuatu yang terbaik, yang melebihi ekspektasi yang ada seperti itu. Tetapi apa? Realitanya tidak. Realitanya tidak. Dia mengalami satu ketidakberuntungan atau keapesan. Jadi barang yang dia pesan tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Bentuknya memang sama, tetapi ketika dilihat sekelebat mata begitu, tidak sesuai dengan ukuran badannya dia, tidak sesuai dengan ukuran badan teman saya. Nah, dia tidak yakini itu, dia tidak percaya akan itu. Oh, itu mungkin hanya sepenglihatan saya saja. Dan yang pada akhirnya dia memutuskan untuk mencoba. Dan apa yang terjadi? Betul, ternyata celana tersebut tidak sesuai dengan ukuran badannya. Dia mengalami kekecilan di bagian pinggangnya. Nah, apa yang dia tunggu-tunggu, apa yang dia harapkan harusnya sesuai dengan harapannya dia. Apa yang seharusnya menjadi good news untuk teman saya ini menjadi bad news. Nah, sekarang saya bertanya, apakah teman-teman pernah mengalami hal yang seperti itu? Hal-hal yang demikian yang harusnya teman-teman menjadi good news, menjadi bad news. Harusnya teman-teman membeli barang yang bagus sesuai dengan foto. Ketika barang itu datang, warna, kualitas, bentuknya, dan ukurannya tidak sesuai dengan gambar. Hal-hal atau keluhan-keluhan seperti ini sudah bukan hal yang jarang kita temukan sekarang ini. Beberapa orang pasti pernah mengalami hal yang seperti ini, berharap menjadi good news tetapi malah menjadi bad news. Nah, lalu apa kaitan good news dan bad news pada firman Tuhan pada hari ini? Nah, mari kita buka sama-sama dalam Galatia 1 ayat 5 sampai dengan 10. Saya ulangi sekali lagi, Galatia 1 ayat 5 sampai dengan ke-10. Saudara-saudara sekalian bisa pause untuk membuka Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara soal good news. Di dalam kekristenan ada satu good news yang bersifat kekal dan abadi, yaitu Injil atau gospel. Perlu kita perhatikan bahwa Injil itu sangat penting bagi gereja dan kekristenan. Karena inilah kabar yang paling baik dan terbaik di dunia, yang pada saat itu ketika kelahiran Mesias atau Injil itu mulai ada, menggembarkan seluruh dunia. Kita akan belajar dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Injil ini menggunakan kata evangelion. Nah, ini merupakan kata benda yang pengucapannya secara langsung dan gendernya dia neuter dan singular. Makna dari kata Injil ini adalah the good news of the coming of the Messias. Ini merupakan makna dari bahasa asli, yaitu suatu berita baik kedatangan Mesias. Seperti itu. Ini dari versi bahasa asli.
Dan pada umumnya biasa orang-orang menggunakan the gospel seperti itu. Dalam suratnya Paulus hendak menasihati dan menegur orang-orang Kristen terutama yang berada di Galatia pada masa hidup Paulus. Mengapa Paulus menegur jemaat Galatia pada masa itu? Jawabannya bisa kita lihat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di mana dikatakan bahwa gereja atau jemaat Kristen di Galatia pada saat itu mulai berbalik dari Injil Kristus kepada Injil-Injil yang lain. Mereka mulai tidak percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada ilah-ilah yang lain, atau lebih tepatnya kepada ajaran-ajaran sesat. Saat ini kita juga menghadapi kemungkinan yang sama. Tidak bisa dipungkiri, kita juga menghadapi hal yang sama, seperti ajaran-ajaran yang sesat. Tanpa kita sadari, kita mendengarkan pengajaran-pengajaran Kristen tanpa melihat kepada konteks yang sesungguhnya. Hari-hari ini banyak sekali mereka yang mengatakan bahwa mereka mengabarkan Injil. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar, tidak hanya pendeta besar, pendeta kecil pun selalu berkata, mengabarkan Injil, menggenapi firman Tuhan. Tetapi sayang sekali, seringkali mereka memutarbalikkan fakta daripada Injil Kristus, yang harusnya berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada manusia, tidak berfokus kepada Tuhan. Keadaan seperti inilah yang dihadapi oleh jemaat Galatia pada saat itu. Mereka begitu menghadapi masalah yang mendilemakan hati mereka, memilukan hati mereka tentang iman percaya mereka kepada Kristus. Paulus mengatakan hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus. Injil yang berpusat kepada Kristus. Nah, ini berhubungan kembali dengan tema khotbah kita pada saat pagi hari ini. Kalau tidak salah saya belum mengatakan tema khotbah kita. Tema khotbah kita pada saat pagi hari ini adalah hanya satu Injil, hanya satu kabar baik. Nah, perikop ini terdiri dari 5 ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai dengan ke-10. Saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang poin pertama terdapat dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Nah, poin yang kedua terdapat dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, dan poin yang terakhir tentunya di ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan sama-sama. Kita buka Alkitab kita dan kita simak dalam Alkitab kita. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-6 dan ke-7, poin pertama. Di sini kita mau belajar bagaimana menurut Paulus Injil itu. Ini menjadi fokus pembahasan kita di poin pertama adalah pandangan Paulus tentang Injil Kristus. Injil Kristus yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Mari kita perhatikan sama-sama. Ya, di dalam keadaan yang terjadi pada saat itu, Paulus jelas dengan ajarannya bahwa kita diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Pengajaran Paulus ini banyak sekali tentang orang-orang yang tidak mengenal Injil Kristus pada saat itu. Mereka meyakini bahwa manusia diselamatkan bukan karena iman mereka kepada Kristus, tetapi karena mereka berbuat baik, karena sikap mereka kepada orang lain. Itu yang membuat mereka untuk masuk surga. Itu pandangan mereka, itu pemahaman mereka pada saat itu. Dan Paulus menasehatkan mereka di perikop ini, Paulus menasehatkan mereka untuk mereka berbalik dari kepercayaan mereka, kembali percaya kepada Yesus. Nah, mereka percaya kepada perbuatan baik, tetapi yang sesungguhnya tidak. Paulus mengatakan seperti ini kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jika ada di antara mereka yang mengikuti ajaran ini, atau jika ada dari antara jemaat yang mengikuti ajaran ini, Paulus menyebut mereka sebagai penyesat. Paulus kembali menjelaskan bahwa kelompok penyesat ini berusaha untuk menyesatkan jemaat. Penyesat ini yang tidak sesuai dengan Injil, yang mereka berpandangan bahwa dengan melakukan perbuatan baik mereka akan diselamatkan. Pada saat itu jemaat mulai goyah iman mereka. Tetapi Paulus kembali menasehatkan mereka untuk mereka senantiasa terus berpegang teguh kepada iman percaya mereka kepada Yesus. Penyesat-penyesat tersebut hanya berusaha untuk memutarbalikkan
Injil Kristus. Nah, kita lihat dari bahasa asli, memutarbalikkan itu seperti apa ya. Memutarbalikkan menggunakan kata telontes metastrepsia yang artinya mendesain atau memperbaharui. Nah, ini merupakan bentuk kata benda yang bersifat present atau sekarang ini, atau berlaku untuk sampai dengan sekarang ini, dan itu bersifat aktif. Nah, kita lihat dari bahasa asli ini, kita bisa melihat bahwa penyesat tidak hanya terjadi pada masa itu saja, tetapi terjadi juga pada masa sekarang ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita pun juga melihat bahwa banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang menekankan keselamatan diterima oleh manusia itu karena perbuatan baik. Tidak sedikit, bahkan ada beberapa kepercayaan yang menekankan hal tersebut. Tidak hanya satu dua kepercayaan, kebanyakan kepercayaan menekankan hal tersebut. Tetapi dalam kekristenan tidaklah seperti itu. Di sisi lain kita juga harus mengingatkan bahwa wujud keselamatan yang sudah kita terima melalui sikap kita. Jikalau hidup saja kita tidak bisa membawa damai bagi orang lain, bagaimana kita bisa membawa shalom Allah dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Kalau kita tidak bisa membawa damai, bagaimana kita bisa membawa citra Allah dalam kehidupan kita? Ini hal yang sederhana teman-teman, tapi seringkali orang menyepelekan hal ini. Tetapi harus juga kita ingat bahwa kebaikan yang kita lakukan bukanlah penentu keselamatan. Jadi, perbuatan yang baik yang teman-teman lakukan tidak akan membawa teman-teman kepada keselamatan. Teman-teman sudah berbuat baik, saudara-saudara sekalian sudah berbuat baik, tapi saudara-saudara tidak percaya kepada Yesus, itu sama saja. Saudara-saudara tidak akan membawa kepada keselamatan. Nah, melainkan apa tanda keselamatan itu? Iman percaya kepada Tuhan yang kita tunjukkan melalui setiap kehidupan kita. Ya, kita masuk di poin yang kedua. Kita akan melihat di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, perhatikan sama-sama Alkitabnya. Di dalam kedua ayat ini merupakan peringatan Paulus kepada jemaat yang diungkapkan secara jelas dan lugas. Di dalam ayat yang ke-8, saya akan membacakan sedikit penggalan dari ayat tersebut. Tetapi sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah ia. Ini merupakan perkataan Paulus secara langsung kepada jemaat. Jemaat pada saat itu, hanya saja gaya penyampaian Paulus dia menggunakan pengandaian atau tidak secara langsung menggunakan perumpamaan, dan perumpamaan yang digunakan oleh Paulus ini menunjukkan bahwa ini benar-benar harus ditekankan. Ini benar-benar harus diperhatikan dalam setiap kehidupan jemaat pada saat itu. Apapun yang dikatakan oleh manusia, tidak hanya manusia, bahkan malaikat Tuhan saja, ketika itu tidak sesuai dengan Injil Kristus, itu dikatakan sesat dan itu terkutuk di mata Tuhan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berarti siapapun dia, baik mereka yang terkenal sekalipun, bahkan yang menggunakan istilah malaikat dari surga. Perhatikan malaikat dari surga. Jikalau mereka mengajarkan ajaran hal yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, mereka terkutuk. Ini merupakan ungkapan yang sangat tegas dan sangat lugas. Diulang kembali di ayat yang ke-9. Hanya pengulangannya berbeda. Pengulangannya ini lebih langsung, secara langsung, tidak menggunakan pengandaian. Yang dikatakan oleh Paulus seperti ini. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Di sini dengan jelas dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu. Paulus menggunakan subjek yang jelas dan objek yang jelas. Nah, sini kita mau lanjut. Hal ini menunjukkan
realitas yang terjadi pada saat itu, bahwa mereka benar-benar menghadapi pergumulan dalam menjawab pengajaran-pengajaran sesat, dalam pengajaran-pengajaran sesat yang menghampiri mereka dan yang mendilemakan iman percaya mereka kepada Kristus. Ya, ini poin yang terakhir, yaitu kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadapi para pengajar sesat ini tidak hanyalah dialami oleh jemaat Galatia pada saat itu, tetapi juga kita yang berada di masa sekarang ini. Pengajaran sesat tidak kita dapat di gereja, tidak hanya kita dapat di luar, kita dapat dari gadget kita. Pernah kita menyadari hal itu? Iklan kecil saja ketika kita memperhatikan dan kita tidak menyaringnya itu dalam diri kita, itu bisa masuk dalam diri kita, itu bisa tertanam dalam diri kita. Itu hanya hal yang sepele dan setiap hari pasti kita menjumpainya. Apalagi yang teman-teman, contoh bermain game online, membaca novel online, dan lain sebagainya seperti itu. Itu bisa menjadi satu media bagi pengajaran sesat untuk mendoktrinasi kita, mengubah mindset kita, bahkan mengubah iman percaya kita kepada Kristus. Ini sederhana teman-teman, ini sangat sederhana, tetapi sering kita melalaikan hal ini. Nah, tetapi juga kita berada di masa yang sekarang ini, betul kan? Ya, lalu di dalam ayat yang ke-10, Paulus secara tersirat memperlihatkan perbedaan antara Injil Kristus dan Injil-Injil yang lainnya. Kita akan belajar tentang perbedaan Injil Kristus itu Injil yang seperti apa dan Injil yang lain itu Injil yang seperti apa. Mau belajar sedikit sebagai pengetahuan kita, untuk kita mampu menyaring apa-apa yang ada di sekeliling kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ya, yang pertama, Injil yang lain. Injil yang lain adalah ajaran yang menjadikan manusia sebagai sentral, manusia sebagai pusat. Disebutkan, ku cari kesukaan manusia. Hal ini bermaksud ketika pengajar itu selalu mengajarkan human sentral dan tidak mengarah kepada Kristus. Dia hanya menjadikan manusia sebagai pusat kehidupan mereka, pusat inspirasi mereka. Bahkan ketika contohnya ya, kalau kita perempuan-perempuan begitu, saya juga pernah mengalami hal ini. Saya dulu sangat tertarik dengan yang namanya K-pop Korea. Sampai saya lupa berdoa, saya lupa membaca firman Tuhan. Bahkan untuk beribadah saja saya malas-malas. Lebih baik saya di kamar, saya nonton ini, nonton itu. Itu karena apa? Tertarik dengan Korea, lupa dengan Tuhan. Menjadikan aktor tersebut, pemain film tersebut itu inspirasi. Sampai dari cara berpakaian, mode rambut, cara bermake up dan lain sebagainya itu seperti idolanya, yaitu orang Korea tersebut. Itu contoh sederhana yang bisa kita temui di sekeliling kita. Di banyak situasi menurut pilihan, orang-orang percaya selalu ditanya dua hal. Kamu pilih mana? Menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Ini pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Seringkali banyak orang melontarkan pertanyaan kepada kita. Kamu lebih memilih menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Itu pilihan kita. Nah, apa saja kira-kira yang membuat kita jatuh ke dalam ajaran ini? Salah satunya ialah kenikmatan hidup duniawi. Kenikmatan hidup duniawi. Jika ingin diterima oleh dunia, maka menyatulah dengan dunia. Ini bukanlah pengajaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini bukanlah pola hidup yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini sangatlah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dibilang Roma 12 ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Intinya jangan kita menjadi satu dengan dunia. Kita harus menjadi beda di tengah-tengah dunia yang semakin hancur. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, yang selanjutnya, Injil Kristus.
Injil Kristus adalah ajaran yang menjadikan Kristus adalah sentral atau Kristus sebagai pusat. Artinya apa? Ajaran ini di dalamnya tidak merendahkan kuasa dan kekudusan Allah, melainkan menyatakan kemuliaan dan penebusan yang diberikan Kristus sebagai satu-satunya kunci keselamatan manusia. Kunci keselamatan manusia. Ini perlu diperhatikan. Injil Kristus ini di dalamnya selalu menyatakan apa yang Tuhan Yesus Kristus perkenankan dalam kehidupan kita. Apa yang Ia beritakan di dalam Alkitab. Kita harus memiliki standar hidup, yaitu firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Injil Kristus selalu berbicara God Center. Maka bila ada yang mengajarkan suatu yang lain, maka itu adalah sesat. Bahwa ketika ada ajaran yang tidak menjadikan Kristus sebagai sentral atau sebagai pusat pengajaran mereka, itu sesat. Jadi saudara-saudara sekalian sudah bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar, mana ajaran yang diajarkan oleh Yesus, mana ajaran yang menyesatkan. Ini perbedaannya, yaitu kalau ajaran yang tidak benar adalah ajaran yang berpusat kepada manusia, sedangkan Injil Kristus adalah ajaran yang berpusat kepada Kristus. Lalu yang dapat kita lakukan untuk semakin bijak dalam memilah-milah mana ajaran Injil Kristus dan mana ajaran lain, yaitu apa? Semakin bertekunlah mempelajari firman Tuhan, semakin bertekunlah dalam mendengarkan firman Tuhan, dan semakin bertekunlah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan dengan tekun, dan kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan hal tersebut dalam kehidupan kita? Ya, bagian yang ditunggu-tunggu, penutup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali sesuatu yang palsu dan asli sulit untuk dibedakan. Palsu menyerupai yang asli. Seperti sepatu, teman-teman pasti sering kan membeli sepatu gitu kan, sepatu sport. Seringkali produk palsu yang bermerek Nike menyerupai bentuk dari Nike yang asli. Itu sering sekali teman-teman kita jumpai. Dan harganya pasti miring sekali kalau palsu. Yang harusnya harganya 1 juta ke atas menjadi 150.000. Menjadi 90.000 bahkan. Itu seringkali kita jumpai. Karena apa? Oh sama kok bentuknya, nggak apa-apa, ini harganya lebih murah. Seringkali orang yang suka yang palsu karena apa? Harganya miring tanpa memikirkan kualitas dari barang tersebut. Yang penting gaya, seperti itu. Apalagi anak-anak muda sekarang ini teman-teman, banyak sekali kita jumpai seperti itu. Namun apa yang dapat menolong kita dalam memilih yang benar atau salah, atau yang asli dan palsu? Tentu dengan mengetahui lebih dahulu sesuatu yang benar dan yang asli itu. Kalau kita tahu yang asli itu seperti apa, kualitasnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tingkat keawetannya seperti apa, pasti kita akan memilih yang asli. Nah, kunci pertama untuk kita tidak mengenal atau kita tidak berpaling kepada yang palsu adalah kita mengetahui yang benar dan yang asli terlebih dahulu. Begitu juga dalam pengajaran dalam kehidupan kita. Kita harus tahu pengajaran yang benar yang seperti apa yang diajarkan oleh Kristus. Kita dapat mengatakan pengajaran ini salah jika kita sudah mengetahui pengajaran yang benar terlebih dahulu. Benarkah? Tidak. Pasti benar seperti itu. Hal tersebut tentunya kita lakukan bukan hanya mengandalkan akal pikiran kita, tetapi juga kehendak Allah atau melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar untuk kita menjaga kehidupan kita, untuk kita tidak berpaling kepada hal-hal yang hanya menjadi kenikmatan sementara. Terima kasih. Sekian firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kiranya boleh memberkati teman-teman sekalian, boleh membantu teman-teman di dalam terus berpegang teguh di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.